Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lewat video ini ya, saya sampaikan keterangan atau sedikit penjelasan tentang akhlak terhadap pribadi yang materinya sudah disampaikan oleh teman-teman lewat platform YouTube di pekan lalu, gitu ya teman-teman ya. Baik, langsung saja saya mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya. Baik, jadi ini ya teman-teman, materi akhlak terhadap pribadi gitu ya, bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri gitu ya. Ternyata kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri itu merupakan perintah Allah loh, gitu ya. Bukan hanya teori self love yang selama ini berseliweran di sosial media kita gitu ya, tapi ternyata Allah itu nyuruh kita untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah ya, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah gitu ya. Nah, jadi Allah di ayat ini ya menyuruh kita untuk menjaga dulu diri kita, memenuhi hak-hak diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini terperosok ke dalam jurang kebinasaan, kerusakan, kehancuran gitu ya. Baru setelah kita memastikan diri kita bisa selesai dengan hal itu, baru kita disuruh wa ahsinu, berbuat baiklah. Masya Allah ya. Jadi self love itu bukan egois gitu ya, sepanjang kita tahu batasannya tuh mana self love-nya ya. Jadi segala sesuatu tuh pasti ada batasannya. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik, tapi yang terlalu kurang juga nggak baik. Tengah-tengahnya aja, sedang-sedangnya aja. Khairul umuri au satuha, sebaik-baik segala sesuatu adalah pertengahannya ya. Apa itu akhlak pribadi? Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak ya, membinasakan dan menganiaya diri sendiri itu dilarang ya, baik secara jasmani, akli ataupun rohani gitu ya. Jadi sama seperti yang ada di ayat tadi itu gitu ya, bahwasanya definisi dari akhlak diri kita terhadap diri kita sendiri adalah menjaga agar tidak terperosok dalam kerusakan, kebinasaan, penganiayaan diri dalam seluruh aspek diri kita, baik jasmani ya, badan kita atau akal kita, terlebih adalah rohani kita atau tauhid atau agama kita gitu ya. Macam-macam akhlak pribadi sudah disampaikan oleh banyak teman-teman kalian gitu ya, lewat platform YouTube kemarin ya, dari kelompok 9 dan 10. Dan teorinya masih tetap sama dengan materi-materi yang sebelumnya, bahwa sebenarnya akhlak pribadi selain di situ sudah saya cantumkan macam-macamnya, contoh-contohnya gitu ya. Begitu juga yang disampaikan oleh teman-teman kemarin ya, semua kalian gabungkan aja. Intinya adalah seluruh perbuatan atau akhlak baik itu diri kita patut untuk menerimanya, begitu ya. Diri kita patut untuk menerima. Contohnya di situ ada sidik atau jujur, amanah gitu ya, bisa dipercaya, istiqomah, teguh mempertahankan keimanan, mujahadah, berani, syahadah gitu, syaja'ah gitu ya, tawadhu, haya, sabar, maaf, dan lain-lain. Kalau mungkin kalian mengira itu kan hubungannya sama orang lain gak sih Bu? Memaafkan itu hubungannya orang lain, kenapa menjadi menjadi golongan contoh macam akhlak terhadap diri sendiri gitu ya? Sepertinya itu adalah akhlak terhadap orang lain. Kita memaafkan ya, kita jujur terhadap orang lain ya, itu juga termasuk akhlak terhadap orang lain. Tapi sejatinya, hakikatnya akhlak-akhlak tersebut kita lakukan itu untuk kebaikan diri kita sendiri gitu ya. Bayangkan ketika seseorang itu jujur gitu ya, maka dia telah memberikan hak kenyamanan, ketenangan,
tidak merasa tertekan terhadap dirinya gitu. Jadi serasanya peaceful gitu, karena nggak ada yang ditutupi, nggak terbebani dengan hal-hal yang memang seharusnya nggak usah dipikirin sih. Kalau memang jujur kan justru lebih enteng banget gitu ya. Tidak perlu memikirkan kebohongan selanjutnya. Masya Allah, itu adalah hak diri kita ya. Begitu juga ketika kita menjadi orang yang pemaaf, yang salah orang lain kita memaafkan. Nah sebenarnya itu kita juga memberi hak kepada diri kita untuk legowo ya. Diri kita nih nggak usah mikir yang abot-abot. Wis, kalau seumurnya ada kesalahan dari orang lain ya udah dimaklumi aja dengan berbagai macam husnudzon yang bisa kita ciptakan untuk kesalahan tersebut. Terlebih muslim satu terhadap muslim yang lainnya ya, itu dinasihatkan oleh ulama gitu, harus memiliki 10.000 alasan untuk bisa berhusnudzon gitu. Nggak ada ruginya kita husnudzon terhadap saudara-saudara kita gitu ya. Contoh lagi, ketika kita mungkin di jalan sedang berkendara, namanya cobaan di jalan itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita merasanya sudah berhati-hati, tapi ada aja yang kemudian kurang pas gitu bagi diri kita gitu ya. Nah itu pun terlebih kita tinggal di Indonesia gitu kan, yang mayoritas adalah orang muslim, maka nggak ada salahnya loh kemudian kita berhusnudzon dengan orang yang tadi mungkin rasanya kayak mendolimi kita gitu ya di jalan. Lagi jalan enak-enak, kenapa dia tiba-tiba nyalip begini sih gitu, motong jalan. Lagi berhenti memang lampu merah atau gitu ya, tiba-tiba ada yang ngebel terus kan, ten. Ini kenapa sih, kan mengganggu banget ya kan. Kita udahlah, kalau kita buat emosi, dia nggak ngerasain emosi kita sendiri yang ngerasain emosi di dalam diri kita gitu loh. Akhirnya kan kita sendiri yang dapat imbas ketidakbaikan tersebut gitu ya. Tapi kalau kemudian kita husnudzon, oh mungkin klaksonnya baru gitu ya, atau oh mungkin dia emang lagi buru-buru gitu ya, atau yang mungkin nyalip banter-banteran gitu ya, kencang-kencangan banget itu naik kendaraannya gitu ya. Oh mungkin istrinya mau melahirkan dan lain sebagainya, banyak banget gitu ya. Mungkin terkadang kita pun melakukan hal yang sama tanpa kita sadari aja. Kita pengennya dipahami, kita pengen dimaklumi gitu ya, tanpa kita harus menjelaskan. Ngerti po, bojoku mau lahiran seumurnya kayak gitu ya, nggak tahu siapa yang tahu gitu kan, orang di jalan istrinya mau lahiran. Makanya kita perlu memunculkan atau menciptakan husnudzon tersebut agar kita dapat memenuhi hak diri kita gitu ya, tetap mendapat ketenangan di situasi apapun, sehingga tidak merusak pikiran kita, tidak merusak jantung kita, hati kita, dan organ-organ tubuh yang lain ya. Karena marah, emosi itu sedikit banyak juga sangat mempengaruhi kesehatan. Berarti ketika kita menahan emosi kita, menjadi orang yang pemaaf ya, itu sesungguhnya kita sedang memenuhi hak diri kita, menjaga jasmani kita, hati kita, ruh kita, akal kita. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Dan juga akhlak-akhlak yang lain ya. Kenapa sih kita harus memiliki akhlak pribadi yang baik begitu ya? Keuntungan yang paling jelas dengan berakhlak pribadi yang baik, kita pasti akan lebih dipercaya dan disegani orang lain. Iya dong. Ketika orang memiliki akhlak yang baik, kita lihat dia figurnya itu sangat positif gitu, pasti kita segan dengan orang tersebut, mempercayakan segala sesuatunya dengan orang tersebut ya. Kita menilainya orang tersebut adalah amanah gitu ya. Nah itu di mata manusia tuh seperti itu. Tapi yang lebih penting ya adalah ketika kita memiliki akhlak pribadi yang baik, hidup kita itu akan lebih tentram dan damai gitu ya. Trust me ya, walaupun manusia itu nggak akan lepas dari yang namanya cobaan dan ujian ya, at least kalau kita memenuhi akhlak pribadi terhadap diri kita, itu hidup kita jauh
jauh lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai gitu ya, di antara terpaan badai gonjang-ganjing dunia, ujian, fitnah dan lainnya gitu ya. Itu orang yang berbeda gitu ya, mendapat ujian yang sama. Yang satu orangnya berakhlak baik terhadap dirinya, yang satu orangnya zalim terhadap dirinya. Maka orang yang berakhlak baik terhadap dirinya ini akan jauh lebih tough, akan jauh lebih kuat, dan akan jauh lebih bijak dalam menghadapi segala ujian yang Allah tetapkan. Ya, jadi otomatis sebaliknya, kalau kemudian kita berakhlak buruk terhadap diri kita, kita zalim terhadap diri kita, jelas di mata manusia kita mungkin akan mendapat banyak musuh gitu ya, nggak akan dipercaya atau bahkan dijauhi oleh orang lain, ya kan? Ya, simpelnya seperti itu. Tapi lagi-lagi yang lebih utama adalah ketika kita berakhlak buruk terhadap diri kita, ya, kemungkinan hidup kita ini akan penuh dengan masalah, ya. Jadi kayak sebenarnya Allah nggak ngasih ujian aja gitu ya, kalau orang itu nggak baik terhadap dirinya, akan penuh sendiri dirinya itu dengan masalah, karena dia sendiri yang menciptakan masalah tersebut. Harusnya nggak ada masalah itu gitu ya. Tapi hidupnya juga pasti tidak nyaman gitu ya. Kalau udah kayak gitu rasanya itu susah ya, mengeluh dan mengeluh. Oke. Dan ketika kita ingin, sudah selesai dengan diri kita, bisa memenuhi hak-hak dari diri kita gitu ya, maka ketika kita keluar, insya Allah akan kita bahas setelah UTS gitu ya, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, makhluk-makhluk yang lain di sekitar kita, bukan hanya manusia gitu ya. Maka prinsipnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, prinsip kita sama seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal, yaitu 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah, ilmu, dan doa anak soleh. Itu yang harus kita camkan, itu yang harus kita upayai untuk memenuhi sepenuh-penuhnya koper perbekalan kita untuk perjalanan akhirat kita yang sangat panjang gitu ya, dan sangat mendebarkan gitu ya. Tapi kalau koper kita penuh, insya Allah ya, itu menenangkan, itu justru membuat kita tidak sabar untuk segera melewati tahap demi tahap dunia alam akhirat gitu. Oke? Kemudian ada di Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu juga sebenarnya sejatinya juga untuk dirimu sendiri ya. Kesimpulannya ini ayat dari Allah gitu ya, kesimpulannya ini langsung dari Allah ya, bahwasanya dari segala akumulasi akhlak diri kita ya, akhlak pribadi kita, kalau kita berbuat baik ya terhadap diri kita maupun orang lain, maka sebenarnya itu kita sedang berbuat baik terhadap diri kita. Kita berdoa, mendoakan jahat ke orang lain, mendoakan buruk ke orang lain gitu ya, yaitu sebenarnya kita juga sedang mendoakan hal yang nggak baik terhadap diri kita. Maka ketika ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang berbuat nggak baik terhadap diri kita, ya udah kita doakan, ya Allah paringi petunjuk, paringi hidayah, dan cepet tobat ya Allah, kesel rasanya ngerasa kayak bocah iku ya Allah gitu ya. Walaupun kita mungkin doanya kayak gitu, paling nggak kita mendoakannya itu biar dia dapat hidayah, biar dia bisa segera bertobat. Nah kayak gitu, kita berdoa untuk orang itu, sebenarnya kita juga mendoakan untuk diri kita, agar kita ini selalu mendapat hidayah juga, agar selalu menjadi orang yang bertaubat ya. Kok kita harus bertaubat? Enggak ngerasa setiap hari kita berbuat kesalahan ya, makanya setiap sebelum tidur kita bertobat. Makanya setiap hari kita selalu disuruh untuk beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun padamu ya Allah, dan aku bertobat
gitu ya. Nah itu disuruhnya 100 kali pagi, 100 kali petang ya, zikir pagi petang. Jadi kita memang disuruh bertobat terus gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita berbuat jahat pada orang lain, maka sebenarnya kita berbuat jahat pada diri kita sendiri. Contohnya tadi pas waktu naik kendaraan gitu ya, kita dibuat emosi sama orang lain, kita balas emosi itu ya, kita ngedumel sendiri, kita marah-marah sendiri, dia nggak dengar nggak ngefek sama dianya mah gitu ya, kecuali di mobilmu ada toanya gitu ya. Nah, yang dengar kan telinga kita sendiri, yang menerima kan akal pikiran, akhirnya turun ke hati kita sendiri, akhirnya yang rusak diri kita sendirinya. Seperti itu udah dijelaskan oleh Allah di di Al-Quran, dimana ini turunnya adalah sudah sejak 1400 tahun yang lalu, dan ternyata benar ya, dan itu terbukti begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah seperti ini bisa saya sampaikan teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semakin semangat untuk memenuhi hak pribadi diri kita begitu, untuk selalu berbuat baik ya. Ketika kita selalu berbuat baik untuk diri kita sendiri ya, kita sudah memenuhi hak-hak diri kita, maka tidak sulit bagi kita untuk kemudian keluar kos kita, keluar kamar kita, keluar rumah kita, menebarkan energi-energi positif, menebarkan kasih sayang terhadap diri kita gitu, menebarkan kasih sayang terhadap sekitar kita gitu, itu tidak sulit gitu ya. Nah, jadi insyaallah semoga Allah mudahkan kita dalam selalu berakhlak baik, terutama di materi kita terhadap diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita selesaikan, kita cintai diri kita, jangan masukkan diri kita ke dalam lubang kebinasaan atau kerusakan. Insyaallah yang lain-lainnya akan mengikuti juga menjadi hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berkah untuk semuanya. Taib, selamat UTS teman-teman, semoga dimudahkan semuanya. Barakallahu fikum ajmain. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.